Nah teman-teman, di depan saya itu adalah Sungai Bedok ya. Sekarang sudah dibuat jembatan sementara itu untuk mengerjakan proyek jalan tol yang melewati Ring Road Utara ya. Tapi tentu ini jalan sementara ya teman-teman ya. Mungkin jalan untuk membantu keluar masuknya alat berat ya. Oke teman-teman, kita akan berjalan ke arah barat menyusuri ini jalan yang kemungkinan menjadi jalan tol ya. Tapi kalau kemungkinan menjadi jalan tol jelas diuruk lagi ya teman-teman ya. Diuruk lagi menjadi lebih tinggi dan rata dan lebih lebar. Kita akan ke barat teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Teman-teman, sekarang ini saya ada di Ring Road Barat ya. Ini pas akan belok kanan, berarti setelah belok kanan itu nanti masuk ke Ring Road Utara. Nah ini saya sengaja menuju ke Ring Road Utara ini karena ada kabar yang banter bahwa pembangunan jalan tol di Ring Road Utara ini akan segera dimulai ya teman-teman ya. Nah ini kiri saya sudah ada rambu-rambu ya, rambu-rambu proyek jalan tol. Nah nanti kita akan ke timur ya. Sekarang saya dari belokan di Ngawen teman-teman ya. Di belokan Ngawen tuh saya ke timur ini, di Ring Road Utara ini teman-teman. Jadi ini sebentar lagi akan dimulai ya jalan tolnya di Ring Road Utara. Kemungkinan besar di sebelah baratnya Bang Cukrunggahan itu ya teman-teman ya. Nah nanti di Ring Road Utara ini kalau dibangun jalan tol, kemarin ini sudah, atau yang dulu ini sudah dilebarkan ini ya jalannya nih teman-teman ya. Sehingga nanti arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif yang sudah dilebarkan itu teman-teman. Nah karena di Ring Road Utara ini lalu lintasnya padat ya, padat seperti ini ya teman-teman. Dan di kiri kanannya banyak bangunan-bangunan penting ya, perkantoran, rumah penduduk, dan ruko-ruko. Maka kemungkinan besar dicari alternatif pembangunan yang paling resikonya kecil ya teman-teman. Jadi di sini jalan tolnya melayang. Kemudian konstruksinya itu adalah konstruksi sosro bau ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya sosro bau itu satu ya, pilarnya satu teman-teman. Jadi nanti pilarnya di sini hanya satu di tengah. Ini sudah informasi yang saya peroleh seperti itu ya, bocoran informasi yang saya peroleh. Kemudian kalau konstruksi sosro bau itu lengannya itu bisa dibuat sejajar dengan jalan ya teman-teman ya. Nah kalau sudah jadi nanti baru diputer melintang ya, karena itu untuk tiang jalan tol. Jadi kelebihannya itu sehingga tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Kemudian teknik pengecorannya itu tidak dibuat dengan tiang pancang dengan mesin paku bumi ya teman-teman ya. Karena mesin paku bumi itu jadi tiang pancang itu dipukul ya dari atas. Nah alat pemukulnya itu bisa beratnya itu ada yang sampai 10 ton teman-teman. Nah itu kalau getarannya kan jelas mengganggu kiri kanan ya. Nah tentunya itu dihindari teman-teman. Nah di Ring Road Utara ini memang paling rumit ya teman-teman untuk bangun jalan tolnya, di samping karena banyak juga jalan-jalan. Di sini ada jalan layang flyover Nyomber.
Memang di sini ada beberapa ketentuan ya, karena banyak situs-situs ya. Harus muter-muter di flyover Jombor ini teman-teman. Nah kalau kita lihat patok-patoknya itu teman-teman, itu di sebelah selatannya flyover. Tadi ada patok ya teman-teman ya. Nah nanti lurus ke barat sampai di belokan atau tikungan Ngawen itu jalan tolnya lurus ke barat ya teman-teman ya. Nah di sini nanti konstruksinya adalah menggunakan konstruksi sosro bau. Jadi untuk mengurangi kemacetan, untuk mengurangi getaran. Nah sosro bau itu dengan perhitungan seperti itu ya teman-teman ya. Nah di tol Jogja-Mbawen ada juga yang pilarnya satu ya, tapi karena di sana itu tidak ramai lalu lintasnya, jadi tidak menggunakan sistem sosro bau teman-teman. Jadi cara ngecornya memang sudah menyilang ya, sudah melintang di atas Lokan Mataram. Nah kiri saya ini adalah Universitas Teknologi Yogyakarta ya teman-teman ya. Ini di halamannya UTY ini ada patok-patoknya juga nih teman-teman nampaknya. Ini lalu lintasnya ramai sekali, ini siang hari ya teman-teman ya, kira-kira jam 10 lebih ini teman-teman. Panasnya bukan main, tapi lalu lintasnya ramai di sini. Kita bayangkan besok kalau sudah mulai pembangunannya, ramainya seperti apa ya teman-teman ya. Ada pekerja, ada alat-alat berat, ada mobil-mobil pribadi yang lewat, juga mobil-mobil bus ya, motor ya teman-teman ya. Itu ramai sekali, dan mungkin akan lebih baik ya kalau bagi pengendara yang sudah paham daerah sini untuk menghindari ring road utara ketika ada pembangunan jalan tol yang konon kabarnya bulan Juni ini ya teman-teman dimulai ya. Kita lihat nanti perkembangannya ya teman-teman. Ini ramai sekali teman-teman, dari arah kanan saya ini lalu lintasnya cukup ramai ya. Nanti kita akan berjalan lurus. Nah kita akan lurus teman-teman ya. Nah di sini di kiri jalan sudah dipageri ya teman-teman ya. Ini pagar ini sudah lama ya, pagar proyek ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dusun di sekitar Sungai Bedok di depan itu ya teman-teman ya. Ini adalah dusun Ngawen, ini pas belokan ya. Wah teman-teman, ternyata di sini sudah ada pembangunan ya. Sudah menyeberangi Sungai Bedok teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini. Oh ternyata lewat sini ya teman-teman. Nanti di depan itu dibangun jembatan mestinya ya, karena ini di Sungai Bedok ini. Kita akan menyeberangi teman-teman. Jadi ini sudah nyata ya teman-teman ya, bahwa proyek jalan tol ini tol Jogja Solo ya teman-teman ya. Nah tol Jogja Solo itu nanti akan bertemu dengan dua jalan tol lainnya, yaitu tol Jogja YIA dan tol Jogja Mbawen.
di Ketingan Tirto Adi Mlati Sleman ya teman-teman ya. Wah, ini jelas jalan sementara ya. Udah, ini Sungai Bedok ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti untuk lalu lintas alat berat dan kemungkinan ini juga menjadi jalan tolnya ya teman-teman ya. Wah, ini patoknya teman-teman. Jadi ini jalan tolnya ya, karena patoknya di situ. Di sana juga ada patok-patok ya teman-teman ya. Jadi tol Jogja Solo itu teman-teman nanti ketemu dengan jalan tol Jogja YIA, jalan tol Jogja Mbawen di Junction Sleman ya teman-teman ya. Junction Sleman itu tempat pertemuan 3 jalan tol teman-teman, gampangannya gitu ya. Jadi di sana nanti lokasinya lebih luas ya, tepatnya di Ketingan Tirto Adi Mlati Sleman. Nah, yang Jogja YIA itu mengarah ke selatan kalau dari Junction Sleman. Sementara yang Jogja Mbawen mengarah ke barat, teman-teman. Nah, ini sudah akan dimulai ya, teman-teman ya. Saya lama sekali tidak meliput daerah ini. Luar biasa ya, teman-teman, dan cepat sekali ini, teman-teman. Karena saya mengira tempat ini belum akan dimulai karena dulu dengar-dengar kabar terakhir ya, tapi nyatanya awal bulan Juni ini sudah akan dimulai. Nah, ini makin ke barat makin ramai ya teman-teman ya, makin banyak alat-alat berat. Wah, ini alat beratnya di sini teman-teman. Ini alat untuk ngebor dan ini alat untuk yang satu kren ya. Nah, itu ada 2 alat berat teman-teman. Yang satu kren ya, itu gunanya untuk mengangkat material-material berat ya. Oh ya, itu ada ekskavatornya juga, itu ada ekskavator 2 nampaknya di belakang kren itu ya teman-teman ya. Ini banyak ini alat beratnya di situ. Ini sedang istirahat mungkin karena pas jam istirahat atau memang belum jam kerja ya teman-teman. Kemudian yang merah itu ya teman-teman, itu alat untuk ngebor, untuk membuat lubang ya. Jadi teman-teman ya, nanti di ring road utara itu tidak menggunakan mesin paku bumi ya. Jadi digali lubang kemudian dicor dari bawah ini. Ini informasi yang saya peroleh ya teman-teman ya. Karena kalau menggunakan mesin paku bumi yang beratnya itu ada yang pemukulnya itu 10 ton ya teman-teman ya. Itu tentu akan menimbulkan getaran yang keras karena di sisi kiri dan kanannya ring road utara itu banyak bangunan ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, bekas galian ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali. Jadi sistemnya yang kembali ke tadi ya teman-teman ya, sistemnya yang di ring road utara itu nanti adalah menggunakan cor ya, dicor dari bawah, bukan dengan paku bumi. Kemudian konstruksinya menggunakan sistem sosrobau teman-teman. Jadi sistem sosrobau itu hanya pilar tunggal ya teman-teman ya. Dan nanti di lengannya itu dibuat searah dulu dengan jalan. Kemudian kalau sudah jadi baru diputar. Itu kira-kira begitu ya teman-teman garis besarnya ya. Oke, kita ke barat ya teman-teman. Wah, ini rumah-rumah sudah pada dibongkari teman-teman. Ini luar biasa nih. Rumah-rumah sudah pada dibongkari. Oke, kita akan terus ke barat ya teman-teman ya. Ternyata di sini luar biasa. Oh, ini untuk underpass ini ya teman-teman ya. Pembuatan underpass ini.
Ini di depan ini sedang dibuat underpassnya ya teman-teman ya. Ini depan ini cuma dibuat underpass, kemudian di kanannya sudah diuruk ya teman-teman ya. Uruknya tinggi, tapi nanti mesti ditambah lagi ini uruknya nih. Ini di sebelah baratnya Ring Road Utara atau di sebelah timurnya Junction Sleman ini teman-teman. Ini nanti perkiraan saya nanti nguruknya tanah itu setinggi pokok underpass itu, paling tidak setinggi itu ya teman-teman ya. Karena ini yang ke selatan adalah jalan ya. Ini tanah uruknya warnanya krem ini teman-teman ya. Di barat sana juga sedang dikerjakan ini. Oh luar biasa nih teman-teman, cepat sekali ya. Sudah kelihatan jalurnya ya. Kalau dulu kan saya mengiranya di sebelah utara itu, tetapi di sebelah utaranya jauh dari ring road, ternyata mepet selatan ya teman-teman ya, mepet ring roadnya. Oke, kita ke barat ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Ini saya berjalan ke arah barat ya teman-teman ya. Nah ini dusun Ngelarang sini teman-teman, di ring road baratnya ring road utara ya teman-teman ya. Wah ini sedang dikebut pembuatan underpass di sebelah baratnya ring road utara ini teman-teman. Dan ini terus diuruk ya ini teman-teman ya, badan jalan tolnya ini ya. Nanti masih paling tidak setinggi ini, setinggi underpassnya itu teman-teman. Jadi masih cukup banyak butuh tanah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah di sini masuk Telogowadi teman-teman ya. Telogowadi, Melati, Sleman. Wah ini proyeknya ya teman-teman ya. Saat dilihat tuh ada bulldozer, nah ini. Oh tepat sekali. Nah sebelah kanan saya ini adalah underpass ya teman-teman ya. Nah nanti di sini juga diuruk setinggi itu karena di sini konstruksi jalan tolnya ada at-grade atau menempel di tanah ya teman-teman. Nah kiri saya ini adalah SD Negeri Ngelarang. Di kiri saya ini SMP Negeri 3 Melati ya teman-teman ya. Ini teman-teman masjid kanan saya ini sudah diuruk ya teman-teman ya. Bukan diuruk, badan jalan tol di kiri kanannya sudah diuruk ya. Masjid itu jelas terkena nampaknya teman-teman. Uruknya tinggi sekali itu. Ini yang dulu diuruk pakai tanah putih itu, tapi tanah putihnya sekarang sudah diuruk pakai tanah krem ya teman-teman ya. Ini masjid ini ya teman-teman ya. Badan jalan tolnya yang kanannya udah diuruk itu. Nah ini pinggir jalan ya, tapi jalannya ini nanti nampaknya juga terkena ini. Makanya di sana dibuat underpass itu teman-teman. Urungnya udah tinggi ya, dulu padahal udah tinggi, masih ditinggikan lagi. Jadi konstruksi tol di sini at-grade ya teman-teman ya, bukan melayang. Makanya butuh tanah uruk ya. Nah ini dibuat underpass lagi teman-teman. Batas dinding uruknya di sini ya. Karena itu nanti untuk pengganti jalan ya teman-teman ya.
Nah, di depan sana teman-teman itu Junction Sleman ya, di Tirtoadi, di Kedingan Tirtoadi Melati Sleman ini. Di sana ada kegiatan pembuatan kolom cor ya teman-teman ya. Kolom cor, kemudian ada pengeboran itu tanah itu, mesin ngebor ya teman-teman ya, yang warna kuning itu teman-teman. Kemudian yang ekskavator hijau itu juga memindai tanah ya teman-teman ya, dipindah dari kiri ke kanan ya, untuk diratakan kemungkinan ya teman-teman ya. Nah, itu ke barat seperti itu teman-teman. Di barat juga ada mesin bor dan juga ada 2 ekskavator. Ini kalau ke timur sana teman-teman ya, udah tinggi banget itu. Tanah uruknya udah tinggi sekali, tapi masih ditinggikan nampaknya. Paling tidak setinggi underpass itu teman-teman ya. Paling tidak setinggi itu. Luar biasa ini. Oke teman-teman, kita akan menyusuri jalan di utaranya Junction Sleman ini ya. Junction itu pertemuan ya teman-teman ya, pertemuan 3 jalan tol atau pertemuan jalan tol ya. Kita akan berjalan ke barat melalui jalan di utaranya ini, karena di kiri saya ini sudah diratakan ya teman-teman ya, diratakan dan buat dirapikan ya teman-teman. Dan di sana banyak pekerja itu, sehingga akses jalan yang umum adalah jalan yang saya lewati ini. Kita akan ke barat. Nah, yang sebelah barat itu sudah ke barat ya, ke barat terus itu sudah masuk tol Jogja Mbawen teman-teman. Nah, untuk wilayah Yogyakarta, tol Jogja Mbawen itu berakhirnya di Manjurjo Tempel, Manjurjo Tempel Sleman ya. Kemudian yang ke selatan sana itu masuk tol Jogja YIA ya teman-teman ya. Wah, ini busnya besar-besar sekali teman-teman. Di depan saya tuh teman-teman ya, tuh banyak sekali material-material proyek ya. Ini adalah kolom untuk ngecor ini teman-teman, nampaknya yang di depan saya persis ini teman-teman. Ini kolom untuk ngecor. Kemudian yang kuning itu adalah mesin bor itu, yang merek ada tulisannya Sarinah Geotech ya. Mesin bor. Di sebelah sana jauh depan sana ada ekskavator warna hijau. Ternyata luar biasa ini. Di depan sana sebelah barat juga ada ekskavator kuning, dan sebelahnya juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan berjalan melewati underpass itu mungkin ya teman-teman ya. Mari. Kita akan melewati underpass itu ya teman-teman ya. Yang jalan umum ya teman-teman ya. Duh, kanan saya ini juga banyak sekali besi-besi kolom teman-teman. Yang kiri juga ya, karena nggak kelihatan ya dari kamera ya teman-teman ya, karena saya menyorot yang kiri. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.